Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Feriawan Effendi. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk menjelaskan pajak penghasilan pasal 21. Ini merupakan tugas untuk mata kuliah Accounting for Manager yang diampu oleh Ibu dosen Jenny Susianti SCMM BKP CBP dalam program Magister Manajemen. Baik, kita lanjutkan. Nah, untuk pengantarnya, berarti setiap orang pribadi yang menerima penghasilan bisa berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya wajib dipotong pajak oleh pemberi imbalan. Pajak yang dimaksud dalam hal ini yaitu pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21. Nah, apa itu PPh 21? PPh 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Nah, jadi di sini ketika Anda sebagai posisi sebagai karyawan, bisa tenaga ahli, atau pegawai komisaris yang menerima gaji, honor, ataupun tunjangan pasti berpotensi untuk dikenakan pajak PPh 21. Kita lanjutkan. Nah, kemudian dasar hukum dari PPh pasal 21 itu apa? Yaitu yang pertama yaitu Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008. Kemudian untuk aturan pelaksanaannya itu diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per 16 PJ 2016. Nah, kemudian objek pajak dalam PPh pasal 21 yang pertama yaitu penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang diterima oleh pegawai seperti gaji dan tunjangan. Ini untuk objek pajaknya. Kemudian yang kedua, penghasilan tidak tetap dan tidak teratur yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, dan peserta kegiatan seperti honor kegiatan, honor narasumber, dan sebagainya. Ini untuk objek pajaknya. Kita lanjutkan. Nah, yang terlibat dalam mekanisme PPh siapakah? Pemotong pajak. Nah, dalam hal ini untuk PPh 21 yaitu yang pertama untuk pemotong pajak yaitu pemberi kerja. Yang kedua, bendahara atau pemegang kas pemerintah. Yang ketiga, dana pensiun BPJS tenaga kerja dan lain-lain. Untuk yang keempat, yaitu wajib pajak orang pribadi atau badan yang melakukan usaha dan melakukan pembayaran berupa gaji, honor, fee, dan pembayaran lain sehubungan pekerjaan. Yang kelima, yaitu penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang melakukan pembayaran honor, hadiah, penghargaan dalam bentuk apapun. Nah, kemudian untuk yang terlibat dalam mekanisme pajak PPh 21 selanjutnya yaitu penerima penghasilan yang dipotong pajak PPh 21. Yang pertama yaitu pegawai, yang kedua penerima uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua. Yang ketiga, bukan pegawai yang menerima penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa. Keempat, anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap. Yang kelima adalah peserta kegiatan. Nah, berikutnya penghasilan yang dipotong PPh 21. Yang pertama penghasilan tetap atau gaji. Nah, ini yang dipotong PPh 21. Uang pensiun, pesangon, honorarium, uang rapat, komisi, fee, uang saku. Yang kedua yaitu tantim, gratifikasi, jasa produksi, dan bonus. Nah, kemudian dasar pengenaan pajak atau DPP. Nah, dasar pengenaan pajak PPh 21 yang pertama yaitu penghasilan kena pajak yang berlaku bagi pegawai tetap, penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap yang dibayar bulanan lebih dari 4,5 juta per bulan. Kemudian yang kedua yaitu tantim, gratifikasi, jasa produksi, dan bonus. Nah, untuk PTKP sendiri penghasilan tidak kena pajak atau PTKP per tahun. Nah, itu kita simak bersama. Nah, di sini kita lihat yang pertama yaitu berpenghasilan Rp 54 juta
untuk diri wajib pajak orang pribadi ini per tahun. Selanjutnya ditambah lagi Rp 4,5 juta, Rp4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang telah menikah. Nah, ini untuk PTKP. Kemudian ditambah lagi Rp 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga saudara dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Berikutnya, nah kita coba perhatikan tabel di sini. Nah, ini untuk PTKP atau penghasilan tidak kena pajak bagi pria atau wanita lajang. Nah, besaran PTKP-nya untuk kode PTKP untuk pria atau wanita lajang yaitu minimal berpenghasilan 54 juta. Nah, ketika pria atau pria sudah kawin, kodenya K0, besaran PTKP-nya ini ditambah 4.500 menjadi 58.500. Nah, kemudian jika pria tersebut sudah menikah, punya satu tanggungan, ini ditambah 4.500 senilai 63 juta. Ini untuk penghasilan tidak kena pajak. Jadi kalau berpenghasilan di bawah ini, maka orang tersebut belum wajib pajak, dan begitu seterusnya ya. Seperti ini. Kita lanjutkan untuk tarif perpajakan PPh 21. Nah, ini untuk undang-undang yang terbaru yaitu tahun 2001, Undang-Undang Nomor 7 tentang HPP atau Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nah, di mana bisa kita simak di sini. Untuk perhitungan pajak penghasilan orang pribadi diterapkan atas penghasilan yang jumlahnya melebihi batas penghasilan tidak kena pajak. Ini sudah saya jelaskan tadi. Jadi untuk yang di UU HPP ini ada tentang penghasilan 0 sampai 60 juta maka dikenakan tarif 5%. Ya, ini tarif 5% untuk yang memiliki NPWP. Nah, jika tidak memiliki NPWP maka dikenakan tarif 6%. Nah, itu juga seterusnya ada perubahan atau ketidaksamaan antara yang memiliki NPWP dan tidak memiliki NPWP. Nah, baik, ini ada aspek perpajakan. Nah, ini saya ambil dari perpajakan ringkasan kewajiban dalam instansi pemerintah. Kebetulan saya di sini sebagai merupakan ASN pemerintahan di pendidikan di sekolah. Baik, untuk gaji, untuk PPh 21 PNS ini sesuai aplikasi. Ini untuk gaji, nggih. Untuk aspek perpajakan berikutnya yaitu semua pembayaran selain gaji yang diterima PNS, misal honor-honor, kegiatan rapat, ekstrakurikuler, pengawas ujian dan lain-lain, uang lembur, uang makan, maka disesuaikan dengan tarif. Lihat golongan PNS ini bersifat final. Contohnya untuk golongan 3 akan dikenakan tarif 5%. Nah, untuk golongan 4 biasanya dikenakan tarif pajak 15%. Kemudian lanjut, pembayaran penghasilan bersifat rutin kepada non-PNS. Non-PNS yaitu memperhitungkan PTKP. Kemudian pembayaran atas suatu kegiatan tertentu, honor kegiatan rapat, ekstrakurikuler, pengawas ujian yang diterima oleh non-PNS. Nah, untuk peserta kegiatan 5%, kemudian penerima tanpa NPWP akan dikenakan 6%. Kita lanjut. Nah, ini untuk selanjutnya. Nah, ini untuk PPh pasal 21. Ini untuk gaji PNS ini sesuai dengan aplikasi gaji. Nah, ini untuk PNS selain gaji itu golongan 1 dan 2 tidak dikenakan pajak atau 0%. Untuk golongan 3 5%, untuk golongan 4 15%. Nah, untuk non PNS rutin seperti kalau di sekolah itu ada GTT PTT, jumlah penghasilan dikurangi PTKP dikalikan tarif pasal 17 PPh. Untuk non PNS kegiatan, ketika ada kegiatan seperti ujian dan lain sebagainya, itu dikenakan pajak 5%. Jika tidak mempunyai NPWP, maka dikenakan 6%. Nah, ini disetor menggunakan NPWP instansi. Nah, ini PTKP yang tadi, ya. PTKP yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, paling rendah yaitu setahun ini 54 juta.
Kemudian ini batas penyetoran PPh dan PPN. 7 hari sejak tanggal pembayaran dengan mekanisme uang persediaan. Hari yang sama pada tanggal pembayaran dengan mekanisme langsung. Khusus instansi pemerintah desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya sejak tanggal pembayaran. Batas waktu pelaporan SPT masa tanggal 20 bulan berikutnya. Ini untuk SPT masa PPh pasal 21. Akhir bulan berikutnya ini untuk SPT masa PPN. Nah, keterlambatan penyetoran pajak dan atau terlambat lapor SPT masa dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda. Jadi, jika kita sudah potensi kena pajak, kita bayarkan pajak dan segera kita laporkan agar nanti tidak terkena sanksi administrasi. Nah, ini contoh global yang saya alami kebetulan karena saya juga sebagai di operator di BPOPP atau bantuan dari daerah untuk sekolah. Nah, ini seperti ini. Jadi, misal honorarium operator 150 terkena pajak PPh 21 yaitu senilai 5%. 12.000. Nah, untuk yang diterimakan 237.500. Seperti ini. Nah, ini contohnya yang menerima nanti saya ini untuk bendahara pengelolaan pembantu dan ini adalah kuasa pengguna anggaran. Kita berlanjut. Nah, untuk selanjutnya ini ada contoh rekap penerimaan. Nah, setelah menerima kwitansi global, di sini juga ada rekap penerimaan. Contohnya ini. Nah, ini golongan 3 maka akan dikenakan PPh 5%. Jika golongan 4 maka dikenakan 15%. Jika tidak punya NPWP nanti bisa dikenakan 6%. Nah, jumlah pajaknya berapa yang harus dibayarkan? Ini senilai 12, mohon maaf ini harusnya 12.500. Ya. Kemudian kita lanjut. Ini contoh. Ini juga contoh pindah buku. Nah, ini adalah pindah buku atau transfer dana, ya. Ini yang paling bawah ini. Nah, ini jumlah bruto 250, kemudian ada potongan PPh 21-nya yaitu 12.500, maka yang diterimakan bersih yaitu 237.500. Kita lanjut. Nah, kita ambil contoh ilustrasi perhitungan PPh pasal 21. Ini langsung dari coba saya jelaskan dari SPT yang saya terima. Ini saya seorang PNS angkatan 2015 dengan penghasilan sebagai berikut. Nah, ini pendapatan per bulan. Ini untuk gaji pokok 14 bulan karena ada tunjangan hari raya dan juga ada gaji 13. Nah, maka ini di tahun 2016 penghasilan gaji pokoknya yaitu 2.456 dikalikan 14 nilainya ini. Kemudian ada tunjangan juga, tunjangan istri, tunjangan beras dan lain sebagainya senilai 250. Nah, di 2016 kemudian kita lihat kita total ya, untuk sertifikasi biasanya ada, kalau di guru itu ada TPP tunjangan profesi ya, tunjangan profesi pendidik itu belum mendapat di tahun 2016. Kemudian ada honor lain tidak ada. Nah, ini di total brutonya 37 juta sekian ini per tahun. Kemudian ada potongan biaya jabatan ini yang melekat ya, senilai ini 5% dari bruto. Kemudian ada biaya pensiun senilai 4,75%. Nah, akhirnya untuk jumlah bersih, jumlah kotor ini dikurangi dengan biaya-biaya lain atau beban saya, maka senilai 33. Untuk PTKP ini yang tadi yang sudah saya jelaskan. Ini senilai 58.500. Nah, PKP-nya penghasilan kena pajaknya tidak dikenakan karena penghasilan bersih saya di bawah PTKP. Nah, alias potongannya nihil, tidak ada. Ini di 2016. Memasuki 2017 ini sama. Nah, ini 2017 ini sama, namun ada kenaikan gaji ya, tidak terlalu signifikan. PKP-nya juga 0. Kemudian di 2018 ini mendapatkan tunjangan sertifikasi, ini. Kemudian kita jumlahkan penghasilannya dikurangi. Nah, ini dikurangi
total akhir atau pendapatan bersih 62 juta. Nah, ini juga belum terkena pajak karena masih di bawah PTKP. Nah, ini sudah berubah menjadi PTKP-nya 63 karena sudah punya tanggungan anak, nggih. Lanjut di 2019. Nah, ini ada kenaikan gaji pokok 2.610, nilainya sekian dikalikan 14 tadi. Ini untuk tunjangannya juga naik. Ini untuk sertifikasinya sesuai gaji pokok. Nah, ini juga naik. Akhirnya untuk total pendapatan bersih atau netonya ini melebihi dari PTKP. Nah, ini dikurangi ya. Neto dikurangi PTKP, nilainya penghasilan kena pajaknya 1 juta sekian. Nah, ini dikalikan dengan 5% untuk PPh 21 golongan 3, maka nilainya ini 74. Nah, untuk total PPh-nya berapa? Ini 74.600 ini dalam 1 tahun. Begitu juga untuk 2020 hampir sama dengan 2019. Nah, inilah contoh ilustrasi perhitungan PPh pasal 21 yang saya alami. Lah, data ini saya ambilkan dari SPT tahunan ya. Itu yang bisa saya jelaskan untuk perhitungan dan juga pengertian dari PPh pasal 21. Terima kasih, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.